Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, teman, handai tolan, apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Di kesempatan hari ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang peradaban baru yang sekarang sedang kita alami. Sekarang ini kita masih dalam masa-masa COVID ya, pada masa pandemik COVID-19. Masa ini mungkin sebagai langkah awal bagi kita untuk menghadapi masa peradaban baru tersebut. Kita masih ingat mungkin ya, di saat pertengahan pandemi COVID, kita sudah mendengar istilah new normal, dan dimulai dari situlah kita sebetulnya sudah menghadapi masa yang namanya peradaban baru. Mari kita sambut peradaban baru di 2021. Yuk ikuti pembahasannya. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang ya, untuk membantu mengembangkan channel ini. Ada konser lagi di Jakarta. Tamrin area kebal corona, kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Terserah, lo tuh kebal corona. Terserah, kebal sekeluarga. Terserah, ibu bapak semua. Terserah, gua ikutin aja. Tiba-tiba PSBB dilonggarkan, kendaraan udah mulai mau penuh di jalanan. Tiba-tiba undang-undang Minerba juga disahkan. Tiba-tiba BPJS dinaikkan. Terserah, maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah 3 bulan semoga ada gunanya. 1000 orang mati semoga gak sia-sia. Ada kasih bisnis jungkir balik dijalankan, pernikahan streaming online, jual makan di Instagram, jual surat bodong demi dapat keuntungan. Cuma 60.000 dapat tiket jalan-jalan. Katanya mudik udah dilarang, mudik ngumpet di truk gak diperbolehkan. Tapi di bandara kok banyak orang, ada celah, ada 1000 alasan. 3 bulan di rumah ngadu kopi dalgona, itu ngaruh apa cuma sia-sia? 3 bulan di rumah tiktokan sampai gila, itu ngaruh atau cuma sia-sia? Terserah, lo mau apa ya udah. Terserah, gua ikutin aja. Perubahan peradaban baru itu bisa kita lihat dari tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan tatanan kehidupan. Yang kedua, perubahan kehidupan sosial budaya. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang maksimal. Selain itu, ada tanda-tanda yang lain, misalnya dari sisi sistem perkantoran, dari sisi sistem perdagangan dan industri, dan dari sisi sistem transportasi. Dan juga didukung dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, diantaranya adalah sistem perdagangan dan industri, kemudian ada sistem pertanian, dan ada juga sistem pendidikan. Nah, ke-9 faktor itulah yang bisa kita ketahui bahwa itu adalah tanda-tanda dari perubahan peradaban baru. Ya, untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti pembahasannya hanya di RH Channel.
akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu, bukan untuk menggantikan. Karena teknologi, kenapa teknologi ini penting? Ini juga banyak ada persepsi yang menurut saya salah, bahwa saya dijadikan menteri Kemendikbud karena semuanya akan diganti dengan aplikasi. Saya cukup lucu sih ini. Saya suka dengar ini, saya banyak persepsi. Oh, semuanya jadi aplikasi aja. Pertama yang harus saya sebut, itu yang harus saya klarifikasi. Pendidikan adalah apa yang terjadi di dalam dua ruang. Di ruang kelas antara murid dan guru, dan di rumah antara orang tua dan anak. Itu yang kuncinya di dua tempat ini. Teknologi tidak akan mungkin bisa menggantikan koneksi itu. Karena kenapa? Pembelajaran yang terbaik itu ada koneksi batin. Murid dan guru yang terbaik itu bukan seberapa banyak informasi yang dia tahu, seberapa banyak dia hafal, tapi yang punya koneksi kebatinan terkuat. Karena baru dari situlah tertimbul rasanya percaya atau trust, baru itu anak bisa belajar. Nah, teknologi yang kita akan selenggarakan, yang akan kita berdayakan, itu adalah pendopong, itu adalah membantu apa yang terjadi di dalam ruang didik ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di ruangan itu, bukan untuk menggantikan, karena tidak mungkin digantikan. Saya dari bidang teknologi, dan saya untuk bisa bilang kayak gitu, itu 100% yakin tidak akan bisa. Jadi teknologi itu untuk apa? Teknologi itu untuk satu, efisiensi. Efisiensi itu dalam arti apa? Budget, anggaran, dan yang kedua, efisiensi waktu. Apapun yang halnya sifatnya administratif yang bisa dilakukan oleh teknologi, itu akan memotong anggaran dan memotong waktu pekerjaan itu jadi sangat pendek. Kedua, apa benefitnya teknologi? Transparansi. Semua kebijakan, semua aturan, semua kurikulum, semua hal yang dikerjakan pemerintahan itu harus berbasis data. Tapi kalau datanya tidak tepat, kalau datanya tidak terstruktur, kalau datanya tidak real time, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang baik dan tepat. Teknologi memberikan kesempatan untuk kementerian kami untuk memberikan data yang integritasnya lebih tinggi, lebih banyak data, lebih signifikan secara statistik, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan yang tepat sasaran. Dan yang ketiga, apa kehandalannya teknologi? Teknologi bisa memberikan fleksibilitas. Tanpa teknologi tidak bisa ada namanya personalisasi. Tanpa teknologi tidak ada yang namanya segmentasi. Jadi kalau area tertentu membutuhkan yang tertentu, sekolah tertentu membutuhkan yang sedikit berbeda, dengan teknologi mereka bisa semuanya mendapatkan manfaat yang sama, akses yang sama, tapi mungkin konten yang berbeda. Teknologi membuka jalan untuk bisa customization, kearifan lokal, bisa sekolah-sekolah yang ingin fokus kepada tema tertentu, dan yang lain fokus kepada tema yang lain. Dan yang terakhir adalah transparansi keuangan dan penggunaan anggaran. Disinilah dimana teknologi bisa bermain peran yang sangat baik untuk memastikan bahwa tadi yang Pak Pimpinan bilang, 20% APBN itu bukan cuma sen, tapi deliver. Dan itu hal yang banyak yang ditunggu-tunggu para kepala sekolah dan para guru-guru kita, bahwa
Mohon yang sebenarnya dana itu bisa kami gunakan dengan baik dan benar. Hadirin yang saya hormati, kita hidup di era yang sangat dinamis. Perubahan dunia terjadi begitu cepat dengan bantuan teknologi sehingga kita pun dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Kalau tidak, kita akan ketinggalan jauh di belakang. Kita sebagai individu maupun kita sebagai bangsa. Oleh karena itu, kita harus membekali anak-anak kita dengan kemampuan beradaptasi yang mumpuni. Kita juga harus membekali mereka dengan karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang paling dibutuhkan di era sekarang dan masa depan. Sebagian dari kualitas-kualitas itu telah tertanam di dalam masyarakat kita dan perlu terus kita pupuk, seperti semangat gotong royong dan semangat toleransi. Sebagian lagi masih perlu kita tumbuhkan, seperti kemampuan berpikir kritis dan analytical thinking. Bekal itu harus kita berikan sejak dini, karena intervensi di usia dini akan membuat perbedaan jangka panjang yang bersifat permanen. Disinilah peran penting PAUD dan para bunda PAUD. Kepada mereka kita embankan tugas mulia untuk membekali sejak dini anak-anak kita, generasi penerus bangsa Indonesia, dengan segenap kemampuan dasar yang diperlukan untuk menghadapi dunia yang amat dinamis ini. Acara pagi ini kita selenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas peran penting PAUD dan Bunda PAUD. Tim seleksi yang terdiri dari berbagai unsur telah memilih 6 Bunda PAUD tingkat provinsi dan 23 PAUD tingkat kabupaten kota sebagai penerima apresiasi Bunda PAUD tingkat nasional tahun 2019. Harapan kita semoga penghargaan ini menjadi suntikan semangat bagi pegiat PAUD di seluruh negeri untuk terus memberikan yang terbaik guna membangun generasi muda Indonesia yang unggul. Generasi muda yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju. Dalam kaitan ini kami memohon kesediaan Ibu Wakil Presiden, Ibu Hajah Wuri Estu Handayani Ma'ruf Amin, untuk berkenan memberikan penghargaan kepada Bunda PAUD yang terpilih sekaligus meluncurkan program penguatan pendidikan karakter jenjang pendidikan anak usia dini. Untuk kesediaan Ibu Wakil Presiden, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan terus terjadi, adaptasi jadi solusi supaya bisa terus bertransformasi. Inilah yang terjadi di sektor perbankan yang terus mencoba berkembang menjadi bank digital. OJK memang berusaha mengantisipasi pergerakan menuju era digital dengan menerbitkan payung hukum. OJK sudah menelurkan panduan penyelenggaraan digital branch oleh bank umum. Nah, di dalamnya ini tertulis makna layanan perbankan digital sebagai kegiatan perbankan dengan sarana elektronik atau digital milik bank melalui media digital milik calon nasabah ataupun nasabah yang dilakukan mandiri. Artinya layanan ini intinya bisa dilakukan nasabah secara mandiri. Ada beberapa syarat yang ditulis bank wajib mencantumkan rencana penyelenggaraan atau pembukaan digital branch dalam rencana bisnis bank atau RBB. Dan yang kedua, berdasarkan hasil penilaian posisi terakhir oleh pengawas, bank memiliki modal inti paling sedikit memenuhi kriteria sebagai bank buku 2. Lalu yang ketiga, electronic banking yang akan diterapkan oleh bank pada digital branch telah mendapatkan persetujuan dari OJK. Nah, yang keempat, bank memiliki modal inti sesuai dengan persyaratan pemenuhan kewajiban alokasi modal inti sesuai ketentuan. Yang kelima, bank harus memenuhi persyaratan pembukaan jaringan kantor sesuai ketentuan lembaga bank umum ataupun bank syariah. Nah, selain syarat-syarat ini dideskripsikan juga terkait jenis digital branch, ada apa saja dan juga prosedur yang bisa dilakukan. Namun sayang regulasi ini hanyalah seputar penyelenggaraan digital branch atau cabang digital untuk bank umum dan belum spesifik mengenai bank digital murni seperti WeBank. Potensi bank digital di Indonesia ini luar biasa. Kita akan cek seperti apa potensinya di slide berikutnya.
Bicara ketimpangan antara potensi dan realisasi ini terus terjadi ya hampir di semua sektor di Indonesia termasuk ya di perkembangan bank digital ini. Indonesia adalah negara kepulauan yang terbatas di kendala transportasi dan juga waktu. Sehingga keberadaan bank digital ini sebenarnya bisa mengikis problem geografis yang membuat bank konvensional sulit untuk membangun kantor cabang. Bayangkan saja di 17.000 pulau. Jadi sebenarnya digital banking ini jelas bisa menjadi solusi untuk mempercepat proses keuangan. Nah kalau menurut riset yang dilakukan Firdaus kini mulai bekerja lagi di kantor. Aktivitas yang tadinya biasa-biasa saja kini jadi berbeda. Serta membersihkan meja kerja dengan disinfektan sebelum beraktivitas. Teknologi pun kini jadi hal wajib yang harus digunakan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja di kantor hingga para klien bisnisnya. Meski awalnya cemas, pola hidup baru ini harus dijalani oleh Firdaus. Memang biasanya kita masyarakat bandel untuk hidup bersih, sekarang kita harus dibiasakan mulai dari hidup bersih, mulai dari bawa makanan sendiri, rajin cuci tangan, terus bawa makanan yang bergizi seperti ini. Transmedia mulai membuat sekat pembatas berbahan akrilik untuk memperkecil kontak tempat duduk karyawan. Bersama Smart Retail adalah sebuah istilah dan saya akan membuat Anda mengenal lebih dekat. Tapi sebelum ke sana, kita lihat terlebih dahulu apa yang terjadi. Ini merupakan hal yang menarik ya. Jadi ketika Tiongkok misalnya akan melakukan shifting bahwa orientasi ekonomi tidak lagi hanya pada manufaktur tapi kepada konsumsi. Mengapa konsumsi? Ya iyalah, dia punya masyarakat nilainya lebih dari 1 miliar orang. 1 miliar orang pasti akan belanja. Beli beras. 1 miliar ini saja itu ternyata mayoritas sudah menggunakan produk-produk yang dimiliki oleh konglomerasi yaitu Tencent. Dia punya WeChat misalnya, tapi kita nggak melek teknologi untuk menjual produk kita tidak hanya di toko offline, itu agak berat. Sehingga Carrefour akhirnya di tengah hal tersebut dia menerima tawaran Tencent untuk membeli saham milik Carrefour. Tapi percayalah ini akan menjadi sebuah sinyal untuk masa depan bisnis retail di dunia, mungkin juga di Indonesia. Kita lihat ada dua sesungguhnya perusahaan raksasa di Tiongkok yaitu Tencent, kemudian Alibaba. Tencent ini menjadi sebuah hal menarik untuk saya bawa Anda ke sini. Inilah yang disebut retail masa depan. Karpet merah karena lalu kemudian ketahui barang yang sering kita lihat, yang kita cek historical ya. Kalau kita mau ngecek-ngecek, dia akan tawarin terus jor-joran supaya kita akhirnya belanja gitu. Dan kemudian smart checkout, kita bisa check out sendiri kalau kita belanja. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia juga tidak jauh berbeda. Kita tahu ada banyak sekali brand yang mengalami tutup gerai, Debenhams, Matahari, Hypermart, Ramayana, Lotus. Tapi mereka mayoritas mengakui dia akan melakukan shifting business model. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan mereka juga akan mirip-mirip seperti di Tiongkok. Mereka tetap punya gerai, jadi tidak serta-merta dilupakan, tapi mereka menggandeng perusahaan teknologi untuk berjualan secara online. Apa gunanya online? Data. Data akan yang jadi ada di tanah air. Bahkan Menteri sendiri mengatakan, Menteri Sedianya, jadi kalau dari unicorn bukan tidak mungkin, bukan hal yang mustahil. Tahu dari 7 unicorn yang ada di Asia, 4-nya ada di Indonesia. Mari kita lihat kondisi e-commerce Indonesia di era globalisasi, di manakah posisi kita saat ini. Ini adalah potensi e-commerce di tingkat
Asia Tenggara atau ASEAN di sepanjang 2018. Data yang tersaji ini berdasarkan riset Google and Temasek di 2018. Ini kita lihat potensi dari masing-masing negara di anggota ASEAN dari sisi Gross Merchandise Value atau GMV yang sudah dibahas oleh Alin tadi. GMV ini adalah keseluruhan total penjualan serta volume transaksi melalui platform yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan rintisan atau startup, dalam hal ini e-commerce. Indonesia, nilai kita adalah 12,2 miliar dolar Amerika Serikat. So say you won't take blame even when you are blowing up. Banyak full time itu kira-kira berapa Mas penghasilan dalam satu hari itu untuk ojek online Mas Ali? Dekat terminal Depok ya? Iya, terminal. Mobil dari sini udah berangkat mobilnya. Oh gitu. Ya, berangkat mau ini pergi jauh nih. Jam. Udah ya Bu. Pak. What's left and on we'll go through the wastelands, through the highways. Gagal untuk bersaing. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Calljack atau disebut juga Ojek Taxi. Yang membuat Topjack unik adalah dia nggak mau terlalu banyak driver. Pengemudi ini dibatasi 10.000 saja dan seleksinya pun cukup ketat. Dulu kalau di kantornya itu sempat rame sekali karena banyak sekali pengemudi yang mendaftar ingin menjadi salah satu dari driver. Ada yang lebih milih untuk drivernya juga wanita supaya lebih nyaman mungkin. Nah, aplikasi ini sebenarnya sudah memenuhi permintaan itu meskipun konsepnya menarik. Salah satu masalah yang sering dialami oleh user adalah aplikasinya penuh dengan bug, jadi suka error. Ada juga Bluejack. Pada saat itu yang banyak yang bilang startup ini adalah salah satu kompetitor terkuat bagi Gojek. Jumlah armadanya pun beda dari yang lain. Para penantang Grab dan Gojek. Kita lihat yang pertama datang dari Bitcar asal Malaysia. Anterin, namanya aja sudah mengandung bahasa sehari-hari yang cukup familiar ya, Anterin. Meskipun cukup asing, adalah Asia Trans. Kalau sekilas kita lihat aplikasi selanjutnya. Kemudian yang satunya adalah penantang baru asal Vietnam yang baru berdiri pada tahun lalu setelah Uber keluar dari Asia Tenggara. Maxim adalah startup taksi online asal Rusia dan saat ini telah beroperasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Transportasi terbaru yang diklaim akan menjadi yang paling tercepat di dunia. Hadir di Jakarta seperti kapsul di dalamnya. Selain itu, tak seperti kereta yang berisi. Rute Hyperloop dari Jakarta menuju Yogyakarta akan memakan waktu kurang lebih 25 menit. Bandingkan dengan menggunakan mobil yang dapat memakan waktu hingga hampir 10 jam. Alat-alat pertanian modern canggih-canggih banget ya, meskipun dalam beberapa aspek tentu memiliki dampak. Pertanian merupakan salah satu yang tidak lepas dari cengkraman modernitas. Saat ini telah banyak diciptakan berbagai macam inovasi terbaru yang mampu mempermudah para petani. Ayo, siapa di sini yang suka makan anggur? Tahu nggak tuh lovers, kalau sekarang hingga memupuk. Untuk sistem kerjanya sendiri, robot unik ini akan terhadap petani juga punya cara baru dan praktis untuk melakukan penyiraman pupuk pada tanaman. Alat semacam itu dapat mempersingkat waktu pemupukan. Ternyata hal serupa Jepang dikenal dengan kecanggihan teknologinya. Hal ini juga terlihat pada sistem pertanian mereka, di mana mereka meskipun kondisi tanah di Jepang tidak sebagus Indonesia, namun mereka berusaha untuk memanfaatkan serta meningkatkan kualitas pangan pertanian melalui teknologi yang dibuatnya. Maka tak heran jika produk hasil pertanian Jepang berkualitas tinggi dan teknologinya lebih maju dibandingkan negara lain. Penelitian, salah satunya untuk melakukan rekayasa genetika pembibitan, meskipun unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Penggunaan mesin penanam padi yang memudahkan petani untuk menanam padi bernama Rice Transplanter.
Mesin canggih dari Jepang ini membuat penanaman padi mudah dan efektif serta hasilnya. Pada dasarnya Indonesia juga telah berusaha untuk mengembangkan teknologi ini. Para petani akan melakukan perawatan secara manual, mulai dari penyemprotan pestisida, pemberian pupuk dan lainnya, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Namun berbeda dengan Jepang, di mana petani Jepang memberikan pupuk serta perawatan lainnya menggunakan sebuah traktor canggih yang didesain sedemikian rupa. Sehingga petani Jepang membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam perawatan. Wah, keren ya sobat! Selain peralatan teknologi yang canggih untuk menanam dan memanen, Jepang juga memanfaatkan teknologi komputer dalam pertanian mereka. Salah satunya yaitu cloud computing, dan dapat digunakan oleh beberapa instansi pertanian yang ada di Jepang. Cloud computing merupakan inovasi pertanian yang dibuat untuk mendeteksi sinkronisasi dan dipantau melalui smartphone atau tablet PC. Tujuan dilakukan hal ini yaitu mengurangi kegagalan akibat kondisi cuaca Jepang yang kurang menghasil panen. Wah, inovatif sekali ya sobat! Jepang selalu mengambil kesempatan untuk membuat lahan pertanian. Salah satunya area pertanian yang terdapat dalam gedung. Kebayang nggak tuh?